Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa habbibna ilal muslimin waj'alna lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama tidak lupa kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang masih diberikan kepada kita. Sampai dengan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, yang kecil maupun yang besar, mendapatkan pahala diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita insyaallah kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Saidul Khatir, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Kitab ini berisi nasihat-nasihat, tausiah atau wejangan hasil dari perenungan yang dilakukan oleh Imam Ibnul Jauzi, melihat, mengamati, memperhatikan kehidupan yang beliau alami, keadaan sekitar, kemudian beliau tuangkan dalam bentuk buku. Kita mendapati beberapa bagian yang sudah kita baca, walaupun kitab ini ditulis ratusan tahun yang lalu, tetapi seakan-akan dia membicarakan tentang keadaan kita hari ini. Karena pada hakikatnya dunia ini berputar, sejarah selalu berulang. Kehidupan manusia ya begitu-begitu saja. Yang membedakan hanyalah aktornya, pemerannya. Nabi Adam dengan iblis sampai sekarang juga ada. Ada dalam artian karakternya ada. Dalam artian sifatnya ada. Cuman orangnya yang beda. Nabi Musa dengan Fir'aun ya sekarang juga masih ada. Orang dengan karakter seperti Nabi Musa ada. Orang dengan karakter seperti Fir'aun banyak. Bukan hanya ada, banyak. Gitu. Ya. Begitu juga kehidupan Nabi Muhammad SAW. Maka berputar saja kehidupan ini. Tetapi aktornya berbeda. Bagi orang yang berakal, dia mengambil dari perjalanan sejarah yang berlalu untuk dijadikan sebagai panduan, pedoman menjalani kehidupan ini dan juga masa datang. Orang yang tidak berakal yang menganggap ya sudah, begitulah hidup. Ya. Maka sejarah walaupun diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kehidupan orang-orang terdahulu, tetapi pada hakikatnya sejarah adalah ilmu masa depan.
ilmu prediksi, mengantisipasi masa depan. Maka Al-Quran ini lebih dari sepertiganya berbicara tentang sejarah, tentang kisah. Untuk apa? Untuk dijadikan sebagai panduan hidup. Seperti ini loh orang-orang yang taat kepada Allah. Seperti ini loh orang yang berbuat kebaikan. Seperti ini loh orang yang berbuat maksiat. Seperti ini orang yang berbuat kerusakan dan lain sebagainya. Ya, Al-Quran membicarakan tentang itu lebih dari sepertiga bagiannya. Ya, berbicara tentang kisah-kisah, tentang sejarah. Ya, karena tadi ya sejarah selain ilmu masa lalu, dia juga ilmu tentang masa depan. Orang yang bisa belajar dari sejarah, dia akan berhasil di masa depan. Kita lanjut halaman berapa? 157. Oke. Silakan Pak Indra. Bismillahirrahmanirrahim. 157 tema berhati-hatilah dari kejatuhan. Saya memperhatikan orang-orang yang tergelincir di jalan disebabkan oleh sesuatu atau terjatuh di saat hujan. Ternyata mereka selalu menoleh ke tempat ia terjatuh dan setidaknya bertanya-tanya kenapa ia sampai terjatuh. Yang demikian itu adalah tabiat manusia secara umum. Mungkin mereka berharap tidak terjatuh lagi ketika akan melewati tempat itu kembali. Dari peristiwa tersebut saya mengambil suatu pelajaran dan isyarat. Saya berpikir betapa malangnya orang-orang yang tergelincir disebabkan kesalahannya berkali-kali. Tidakkah mereka melihat apa yang menyebabkan mereka tergelincir berkali-kali, dan mestinya hal itu membuat mereka lebih berhati-hati untuk tidak melakukannya kembali. Tidakkah mereka menyalahkan diri mereka ketika masih saja melakukan kesalahan serupa? Banyak orang bertanya kepada orang lain, mengapa mereka terus saja tergelincir seperti aku, padahal mereka juga berhati-hati seperti halnya aku ini. Oke. Ya. Hati-hati dari kejatuhan atau ketergelinciran. Ya. Ada suatu perkataan. Jangan melakukan satu kesalahan 2 kali. Karena banyak kesalahan lain yang belum dilakukan gitu. Ini ada guyonan itu ya. Banyak kesalahan lain yang belum dilakukan. Ngapain melakukan kesalahan itu lagi gitu. Tapi yang populer di kita kan, keledai itu tidak akan terperosok dalam satu lubang 2 kali. Saya nggak tahu apakah ini hanya sekedar istilah atau memang kenyataannya seperti itu ya. Keledai itu binatang yang dipersepsikan sebagai binatang dungu, binatang yang bodoh, binatang yang ya istilahnya terbelakang secara akal. Tetapi yang seperti itu saja tidak mungkin tergelincir 2 kali dalam satu tempat. Nah, kenapa kita sebagai manusia ini seringkali melakukan kesalahan yang sama atau tergelincir dalam lubang yang sama 2, 3, 4 kali bahkan lebih dari itu. Di sini Ibnul Jauzi beliau mengamati orang itu kalau dia tergelincir secara zahir, dia jatuh atau dia kesandung ya gitu. Dia akan melihat oh ini jamaah sekalian Bapak Ibu, ketika antum sering melewati jalan yang jalan itu berlubang, pasti akan mengantisipasi ya. Oh ini lubang, kemarin aku kena, maka kita akan. Tapi kalau orang yang berjalan pertama kali, ya kan, dia kan nggak tahu, maka bisa dia ngantem menjebret, ya kan. Saya pernah naik motor sampai bempernya lepas, gara-gara tadi lubangnya itu dalam. Jadi kirain bannya pecah, dor seperti itu. Ternyata bempernya lepas, masya Allah. Nah, karena kita memang pertama kali lewat jalan itu, dan jalan itu jalan yang berlubang. Bagi orang di situ atau orang kampung situ mungkin biasa aja, nah, ya kan.
karena dia sudah tahu. Artinya ketika sekali kita melakukan kita tergelincir atau kita kesandung, ya, kita pasti akan menandai. Nah ini, ya. Jadi besok lagi jangan sampai kena lagi. Dimanapun ya, seumpamanya nih di masjid ada satu tempat yang bocor, kena rembesan air, ya kan? Antum memang jamaah sini sering lihat. Nah, nanti kalau lewat jangan lewat sini. Kemarin saya kepleset di sini, ya kan? Atau di sini ada bagian tertentu yang bisa menimpakan keburukan kepada kita. Beliau mengamati orang kalau secara zahir mengalami yang seperti itu, dia akan melihat ya di mana dia jatuh tadi, kemudian apa yang membuat dia jatuh. Tetapi ketika orang tergelincir secara batin yang bukan zahir ya, seringkali orang itu tidak memperhatikan ya apa yang membuat dia tergelincir ke situ, mengapa, ya, apa sebabnya dan lain sebagainya. Artinya secara zahir kita sering ya belajar dari kesalahan, tapi secara batin jarang kita melakukan itu. Bahkan seringkali kita lengah, ya kan gitu ya. Ya man athara miraran, wahai orang yang tergelincir berkali-kali, tergelincir secara batin, secara maknawi. Halla absarta man ladzi atharaka, tidakkah kamu melihat apa yang membuat kamu tergelincir? Wahtarusna min mithlihi, kemudian kamu berhati-hati dari yang seperti itu. Au qabbahta li nafsika, atau kamu salahkan dirimu. Ma'a hazmiha tilkal waqi'ah. Kenapa bisa terperosok ke situ? Salahkan diri kita. Kenapa kita terperosok ke situ? Ini disebut dengan nafsul lawwamah. Nafsu yang suka menyalahkan diri sendiri. Ya, ada di surat Al-Qiyamah. Fala uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Jadi aku bersumpah. Ada sumpah dalam Al-Quran itu yang menggunakan kata la. La itu artinya la. La itu bahasa Bangka sudah kan? La. La itu tidak. Fala uqsimu, berarti saya tidak bersumpah gitu. Nah ini uniknya nih. Ini kita masuk sedikit pelajaran tafsir. Jadi di dalam Al-Quran itu ada sebagian ulama yang menganggap huruf-huruf tertentu dia tidak memiliki makna. Ketika disebutkan fala uqsimu bil khunnas atau fala uqsimu biyaumil qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah, aku tidak bersumpah dengan hari kiamat. Itu maksudnya aku bersumpah. Jadi kata la di situ dianggap tambahan yang tidak memiliki makna. La uqsimu biyaumil qiyamah. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan tetap artinya aku tidak bersumpah dengan hari kiamat. Aku tidak bersumpah dengan nafsu yang suka mencela diri sendiri maksudnya. Yang antum ketahui, Allah ketika bersumpah dengan sesuatu itu apa maksudnya? Allah bersumpah demi waktu. Itu maksudnya apa? Kenapa Allah bersumpah demi waktu? Yang sering antum dengar atau yang sering antum dapatkan? Karena penting ya. Ya, jadi Allah ketika bersumpah dengan sesuatu, maka Allah ingin menegaskan pentingnya masalah itu. Pentingnya perkara itu. Wal 'asr, demi waktu asar. Wadduha, demi waktu duha. Wal lail, demi waktu malam. Wan nahar, demi waktu siang. Was subh, demi waktu subuh. Wal fajr, demi waktu fajr.
Jadi ketika Allah bersumpah dengan waktu, dalilnya bukan cuma wal asr, tapi banyak. Allah bersumpah demi waktu dengan berbagai keadaan waktu. Wal asr itu kan waktu asar saja. Walaupun ada yang mengartikan wal asr demi waktu secara keseluruhan ya. Asar itu artinya masa. Tapi asar itu juga artinya asar, waktu asar. Ya kan? Wal asr demi waktu asar. Sebagaimana wadduha demi waktu duha. Ya. Wal fajr demi waktu fajar. Jadi Allah banyak bersumpah demi waktu dengan berbagai macam keadaannya. Keadaan waktu subuh, ya, waktu zuhur, panas, ya, siang-siang, waktu asar, ya, waktu malam. Ya. Satu saja Allah bersumpah dengan sesuatu menunjukkan pentingnya perkara itu. Apalagi Allah bersumpah beberapa kali dengan berbagai sisinya, ya kan? Waktu itu kalau Allah bersumpah satu saja demi waktu itu sudah penting. Ditambah lagi demi waktu subuh, demi waktu duha, demi waktu asar, demi waktu malam, demi waktu siang, ya. Was-subhi idza tanaffas. Demi subuh ketika dia tanafas, bernafas. Subuh bernafas maksudnya. Nafas, orang kalau bernafas detak jantungnya berdenyut. Subuh ketika bernafas, kehidupan ini mulai berdetak. Orang mulai beraktivitas. Ya. Ini namanya kemukjizatan apa ya? Taswiri namanya kalau dalam bahasa. Taswiri itu artinya deskriptif, bagaimana Al-Quran menggambarkan sesuatu secara luar biasa indah. Kita tuh kalau paham Al-Quran, memang tadi betul kata Umar bin Khattab, orang itu kalau di hatinya bersih dan kemudian bisa memahami Al-Quran, dia tidak bosan membaca Al-Quran. Orang kadang-kadang kalau baca novel, baca cerita, kalau dia terbawa dengan cerita itu, bisa sekali duduk habis. Ya, baca cerita, baca novel, ya kan? Baca cerpen-cerpen seperti itu. Kalau ceritanya menarik, itu bisa sekali duduk. Sama kayak nonton sinetron. Coba. Ya. Nonton sinetron itu paling nggak suka apa? Ketika bersambung, ya kan? Bersambung kan kita dipaksa berhenti. Kita dipaksa apa? Berhenti. Sebenarnya ibu-ibu udah mau berhenti. Mau terus, aduh berhenti, bersambung. Ya gitu kan? Karena tahu alur ceritanya, tahu kisahnya. Membaca Al-Quran sebenarnya ya, kita tuh menyesal ketika harus berhenti, ya kan gitu ya. Aduh, harus berhenti nih. Kenapa? Karena tadi ya kisahnya, kemudian maknanya itu sebenarnya bagus, indah. Demi subuh ketika dia bernafas. Artinya demi waktu subuh ketika kehidupan mulai bergeliat. Nah, seakan-akan baru hidup gitu ya. Nah, ketika Allah bersumpah demi sesuatu menunjukkan hal itu penting. Maka ketika la uqsimu biyaumil qiyamah, aku tidak bersumpah demi hari kiamat, itu seakan-akan, ini sebagian ahli tafsir mengatakan itu sudah terlalu jelas. Sehingga Allah, aku nggak perlu bersumpah dengan hari kiamat. Kenapa? Hari kiamat itu sudah terlalu jelas, terlalu nyata. Maksudnya, ya keyakinan terhadap adanya hal itu sebenarnya nggak usah ditekan-tekankan. Jadi fala, lah, aku tidak perlu bersumpah demi itu, ya kan? Karena sudah terlalu jelas. Ya. Kalau hal itu sudah terlalu jelas, ngapain diterangin lagi, ngapain ditekankan lagi, kan gitu ya. Ya. Itu namanya dalam bahasa Arab tahsilul hasil. Antum mencari sesuatu yang sudah ada, ya kan? Ngapain nyari-nyari yang sudah ada? Kecuali kalau orang yang lupa, orang punya kacamata
di atas kepala, nyari dia mana kacamataku. Oh ternyata nempel ya kan. Nah ini apa, nafsu yang suka mencela, maksudnya mencela diri sendiri. Wahai orang yang suka tergelincir berkali-kali, kenapa kamu tidak menyalahkan dirimu, tidak mengintrospeksi? Fa innal ghaliba mimman yaltafitu anna ma'na iltifatihi kaifa atharu mithli ma ihtirazihi bimithli ma ara. Jadi bagi orang yang memperhatikan dirinya atau yang menoleh kepada letak dia tergelincir tadi, itu biasanya kan akan mengatakan, kok bisa ya saya? Kan gitu ya. Saya ini udah hati-hati kok bisa? Kadang mohon maaf ya, kadang-kadang kita terjadi sesuatu. Ya kadang ada kecelakaan kecil atau kita tadi ya terpeleset atau ya mengalami suatu musibah atau keburukan. Saya kan udah hati-hati. Ya kan? Kok bisa ya kayak gini? Kok bisa ya saya begini? Kok bisa ya saya begitu? Ya kan? Oke, artinya dalam hal ini ya introspeksi. Kita melihat keadaan. Ya, lanjut. Yang menjadi keanehan adalah mengapa mereka terpleset ke dalam dosa. Apakah mata batinnya tidak berfungsi? Tidakkah mereka melihat akibat dan dampak dari segala sesuatu dengan akal pikiran? Bagaimana mungkin mereka mengutamakan yang fana daripada yang kekal? Mengapa mereka menjual keabadian itu dengan hanya yang sangat murah? Harga. Dengan harga yang sangat murah. Bagaimana mungkin Anda memilih kenikmatan tidur daripada maslahat bergaul dengan orang lain? Benar-benar telah mereka yang lalai telah memberi satu penyesalan yang tidak akan sama mereka pikir. Mereka yang lalai telah ya ada keulang. Mereka yang lalai telah membeli satu penyesalan. Oke. Yang aneh kata Ibnul Jauzi, yang mengherankan, ya, bagaimana mungkin kita tergelincir, terpreset dalam dosa yang dosa itu pernah dilakukan oleh orang lain. Begitu ya. Ya wallahu a'lam, kita ini ya namanya manusia ya, sebagaimanapun kita ini kan pasti melakukan kesalahan. Kadang ngelihat orang ini, terutama mohon maaf ini ya, menyinggung tentang ya keadaan pejabat-pejabat kita, tokoh-tokoh yang terpandang dari kita. Kan mereka tahu kadang-kadang, oh kalau korupsi itu kayak gini jadinya, ya kan? Oh kalau kayak gini jadinya, ya kan? Kadang kawannya yang itu, tapi ya kemudian ngikut juga, ya kan? Kadang ya tahu gitu ya. Akhirnya nanti ujung-ujungnya kok bisa ya saya salah kayak gini. Jadi sudah banyak pelajaran dari kanan kiri yang kita lihat. Ini loh efeknya orang kalau berbuat seperti ini. Ini loh efeknya kalau berbuat seperti ini, ya. Dalam kehidupan selebritis contohnya, ya kan? Ini kalau dalam kehidupan tadi ya, pejabat-pejabat politik atau tokoh-tokoh pemerintahan, ya kadang-kadang seperti itu kan. Ya. Itu loh korupsi yang itu kadang gitu. Ya kena juga gitu kan. Ya. Udah ngelihat keadaan seperti itu. Nah, kadang-kadang selebritis ini, ya kan? Di antara yang menjadi banyak permasalahan selebritis itu kan kehidupan rumah tangganya. Ya kan? Karena apa ya? Mohon maaf. Mereka harus memerankan sesuatu yang kadang-kadang peran yang sangat intim dengan orang lain yang bukan apa-apa dia. Kita sebagai manusia, Pak, sebagaimanapun tidak mau peduli, pasti punya perasaan. Kalau itu suami kita, istri kita, ya kan? Kalau seumpamanya itu dari suaminya, dia berperan walaupun hanya sekedar lakonan seumpamanya kan. Dengan orang ini. Pasti kan segimanapun istrinya pasti punya perasaan, cemburu. Akhirnya berantem di rumah. Akhirnya ini itu kebawa. Kemudian kehidupan rumah tangga ya berantakan. Artinya nggak menjaga pergaulan dengan lawan jenis. Akhirnya terperosok ke situ. Ya kawan-kawannya sudah terperosok. Tapi kemudian dia ya terperosok juga. Ya kan sepertinya harusnya ngambil pelajaran. Oh ini kawan kemarin. Akhirnya berantakan rumah tangganya. Kemudian ini.
Oh karena terlalu tadi ya. Ya kehidupan selebritis mohon maaf ya seperti itu. Ya, bukan hanya dalam masalah memerankan lakonan atau tadi peranan ya, tapi kadang-kadang dalam kehidupan sendiri ya, masing-masing itu juga terlalu apa ya, ya tadi ya terlalu dekat dengan lawan jenis. Akhirnya tadi ya, terjadi perselingkuhan, terjadi ini, terjadi itu dan lain sebagainya. Ya kita melihat gitu kan. Ya naudzubillah. Ya kita melihat ya keadaan seperti itu, hanya rumah berantakan, anak jadi korban dan lain sebagainya. Kan kita nggak mau. Nah sekarang kita berusaha untuk menahan diri dari godaan setannya seperti itu. Kita udah tahu. Cuman setan kan nggak mau kalah juga. Nah, maka seringkali kita tuh melakukan dosa yang kita tahu bahwa itu dosa, yang kita sadar belum benar bahwasanya itu dosa. Ada dalilnya. Innal insana li rabbih. Nah, ayo lanjut ya. Ini surat populer ini, Pak. Innal insana li rabbih lakanud. Wa innahu ala dzalika. Nah, baru nyambung ya. Surat apa? Surat apa nih? Nah, kayak MTQ satu nanya. Supaya apa lagi? Wal 'adiyati dhabha. Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu ingkar terhadap Tuhannya. Artinya sering kita berbuat kedurhakaan kepada Allah, berbuat maksiat kepada Allah. Wa innahu 'ala dzalika lasyahid. Dia bersaksi, dia sadar, dia tahu dengan saya tadi. Ya karena kadang-kadang dorongan hawa nafsu, ya bisikan setan yang terlalu kuat sehingga kita nggak bisa melawan keadaan diri kita. Ya, sering kadang-kadang kita tahu itu dosa, kita tahu itu salah, kita tahu ini. Ya, tapi ya gimana ya enggak? Oke. Kaifa athara kaifa gharraka zukhrufun ta'lamu bi aqlika batinahu. Bagaimana kamu tertipu dengan perhiasan zukhruf. Zukhruf itu kalau bahasa Arab artinya ornamen, ya. Masjid ini kan ya. Ini ornamen itu kalau dalam bahasa Arab. Zukhruf. Di dalam Al-Qur'an ada juga surat Az-Zukhruf, ya. Artinya perhiasan. Dunia ini dia perhiasan. Tetapi ada perhiasan itu yang dia tidak hakiki. Bagaimana kamu tertipu dengan perhiasan yang batinnya kamu tahu. Bapak Ibu tahu antara emas dengan yang bukan emas? Tidak semua yang kuning itu emas, betul kan? Nah, jadi seumpamanya nih, Bapak Ibu tahu. Ini yang dijual nih apa biasanya yang kuningan? Kuningan itu apa? Yang biasa kadang-kadang ya perhiasan tuh ibu-ibu kan sebagian ada yang kuning-kuning itu bukan emas tuh yang dipakai itu kan. Besar-besar itu kan. Ada emas beneran, ada yang ya kan. Apa tuh biasanya itu? Ya, ada lah ya yang perhiasan-perhiasan itu yang bukan emas. Tapi ya pas pesta-pesta tuh dipakai aja lah biar kelihatan punya emas kan gitu. Biasanya bahan apa tuh? Ya imitasi lah ya. Yang kuning-kuning kayak gitu. Antum tahu itu seumpamanya ini. Oh ini bukan emas ini. Ya. Nah, dipegang juga lah beda. Ya, diangkat di ini udah beda. Bagaimana mungkin mau enggak kemudian antum disuruh beli itu dengan harga emas asli? Emas sekarang 1 gram berapa? 2 juta lebih ya. Semuanya ada gelang-gelangan, cincin-cincinan ya kan? Yang kuning-kuning itulah yang biasanya dijual-jual juga ya kan? Tahu antum itu bukan emas. Tapi orang menjual dengan harga emas asli. Antum mau enggak beli? Enggak mau kan? Kenapa? Saya tahu Pak, ini aslinya bukan emas. Tapi kan kuningnya kayak emas. Ya enggak apa-apa. Tapi kan saya tahu hakikatnya ya kan? Dia aslinya bukan emas. Gitu. Jadi kalau kita paham sebenarnya
nggak bisa kita ditipu orang kecuali kita nggak tahu kan. Kelihatan kuningannya, kelihatan ininya ya kan. Ini kayaknya emas ini. Dibeli, ternyata salah semuanya atau ternyata tertipu. Kalau kita tahu, kok bisa-bisanya kita tertipu? Padahal kita tahu. Kaifa gharraka zukhrufun ta'lamu bi'aqlika batinahu. Bagaimana kamu tertipu dengan suatu perhiasan yang kamu tahu hakikatnya. Bagaimana kamu membeli kuningan tadi, yang kuning-kuning tadi ya, yang kamu tahu dengan akalmu itu bukan emas. Kok bisa kalian beli dengan harga emas? Ya, ini secara zahir kita nggak mungkin tertipu, tapi kenyataannya mungkin banyak di antara kita yang sudah terjerumus ke situ. Ya, kita sering membeli tadi ya, perhiasan yang KW-KW tadi ya, bukan emas tadi itu, dengan harga emas, bahkan melebihi harga emas. Di sini ya. Wa tara bi'aini fikrika ma'alahu, dan kamu tahu dengan pikiranmu ujungnya seperti apa. Kalau emas dia awet, dia enggak luntur, ya kan? Dia malah naik harganya semuanya gitu. Tapi kalau yang tadi Pak, yang mungkin plastik cuma dicat emas gitu kan. Kan sekali kegores ngelupas ya kan? Ngelupas. Terus dipegang ringan betul. Ketika dijual nggak ada yang mau nanti ujungnya kan. Kemudian dia mudah rusak dan sebagainya. Kita tahu hakikatnya, kita tahu ujungnya seperti apa. Kok bisa tertipu? Wa tara bi'aini fikrika, kamu melihat dengan pikiranmu bagaimana ujungnya perkara itu. Kaifa atharta faniyan ala baqin, bagaimana kamu mendahulukan yang fana daripada yang kekal. Maksudnya dunia dan akhirat ini. Tadi ya, kita sering membeli dunia dengan harga yang bahkan jauh lebih mahal daripada akhirat. Oke ya. Tadi kita beli imitasi tadi ya, yang cuman plastik walaupun warna kuning dengan harga yang jauh lebih mahal daripada emas. Dalam kehidupan duniawi kita, insya Allah kita nggak mungkin lah ketipu begitu ya. Tapi dalam kehidupan agama kita atau akhirat kita seringkali tanpa sadar atau bahkan dengan sadar kita tertipu. Kita membeli dunia dengan menanggalkan akhirat. Nah, kita membeli yang dunia yang kita tahu, ya kan? Ujungnya seperti apa? Ya, akhirnya seperti apa? Ada beberapa waktu yang lalu ya, mungkin sudah berapa tahun yang lalu ya. Jadi penguasa Uni Emirat, siapa namanya? Khalifah bin siapa gitu ya. Itu kan dia yang punya Burj Khalifah. Burj Khalifah itu kan menara tertinggi sedunia ya. Berapa ratus meter, sekitar 800-an meter. Kemudian dia punya namanya Dubai, Abu Dhabi, Uni Emirat itu kan ya antum nyari apa aja ada. Tapi ketika dia meninggal, ya sudah. Segitulah dia dikubur. Apa yang mau dibawa? Burj Khalifah nggak bisa masuk kuburan kan? Ya. Mobil semewah apapun nggak bisa masuk kuburan. Artinya semua tahu dunia keadaannya seperti itu. Sebagaimanapun kita berusaha mengekalkannya, tidak akan pernah bisa kekal. Bagaimanapun kita berusaha menjaganya, tidak akan pernah bisa utuh, pasti akan hilang. Kita kalau beli barang mahal, barang itu baru kita beli, kemudian barang itu mahal, kita pengen kan nggak kejadian apa-apa, pengen nggak lecet, pengen nggak berubah, pengen gak, ya pasti lecet juga, tapi dipakai, ya kan? Beli mobil baru, kinclong, nggak mau lecet, ya jangan dipakai. Yang namanya dipakai, ya. Apalagi di Indonesia, ya ibu-ibu di klakson itu malah jalan dia, ibu-ibu itu kalau di klakson dia malah nyebrang gitu. Jadi bukan rating kanan belok kiri, di klakson itu malah jalan dia. Kan seperti itu ya, namanya barang. Ya itulah dunia. Pakaian sebagus apapun kita pakai, kita beli semahal apapun, kalau dipakai ya pasti akan
Intinya kan ada kerusakan, warna mulai pudar, ya, ada benang-benang yang itu. Namanya beli barang. Ya itulah dunia. Oke ya. Nah, bagaimana mungkin kamu mendahulukan yang fana daripada yang kekal? Kaifa bi'ta biwaqsin? Kaifa ikhtarta ladzata raqdatin ala intibahi muamalatin. Artinya tadi ya, bagaimana mungkin kamu menjual akhirat hanya untuk kenikmatan duniawi. Ya, kita coba habis. Udah habis, Pak? Udah habis. Sekali lagi ya. Tadi nunggu antum ini tadi. Nih. Ya, lanjut. Kepala-kepala yang tertunduk kemarin sulit untuk bisa terangkat saat ini. Dan serta jelas air mata penyesalan yang tak lagi berguna. Yang paling jelek dari semua itu adalah jika dikatakan, kenapa Anda menjadi begini? Apakah yang mereka lakukan selama ini? Kenapa Anda melakukan ini? Aduhai, betapa malamnya hati-hati yang terlena dan tertipu. Padahal di akhir kelak, seluruh amalan anak Adam yang tertulis di atas kertas, amal-amalnya akan ditimbang dengan timbangan yang seadil-adilnya. Ya, oke. Ahin, ya. Itu juga bahasa Arab yang dia menjadi bahasa penyesalan. Bahasa Arab itu ada namanya ismul fi'l. Jadi satu isim tapi dia disebut sebagai kata kerja. Kata kerja itu dalam bahasa Arab namanya fi'l. Kalau kata benda atau kata itu isim. Jadi kata kerja itu seperti qama yaqumu, berdiri. Ya. Tapi ada kata itu kata kerja, tapi dia aslinya kata benda. Seperti amin. Amin itu artinya apa? Artinya kabulkanlah, ya kan? Berkenankan. Kata kerja itu dia punya turunan. Turunan itu maksudnya gini. Kalau fi'il madhi dia kataba sebenarnya ya, kataba fi'il madhi. Kemudian yang telah berlalu, yang sedang berlalu, yang sedang berjalan, yaktubu. Kata kerjanya uktub, gitu ya. Tulislah. Itu namanya kata kerja. Kata kerja itu punya turunan. Tetapi ada kata kerja itu yang dia nggak punya turunan, dia nggak bisa berubah. Amin, ya sudah. Amin itu ya amin. Artinya kabulkanlah. Ya sudah. Dia nggak bisa diubah lagi. Nggak bisa amin kemudian nanti kata fi'il mudhari' fi'il madhi nggak bisa. Itu sudah. Ya. Seperti kata itu artinya penyesalan. Aku menyesal. Gitu ya. Laqad ishtaraita bima bi'ta ahlama nadamin. Kamu telah membeli sesuatu ya dengan menjual apa yang membuat kamu menyesal. Ya. Kita membeli sesuatu, antum kalau jual beli tujuannya apa? Tujuan jual beli tahu? Mendapatkan keuntungan, baik penjual maupun pembeli. Betul ya? Apakah yang untung itu cuman penjual? Tidak juga, pembeli juga harus untung. Dia merasa untung dengan uang yang dia keluarkan, dia mendapatkan sesuatu yang dianggap lebih daripada harus mengeluarkan segitu. Ya kan? Tapi dia rugi kalau dia mendapatkan kurang dari itu. Saya kemarin beli barang di sekitaran sinilah, ya kan? Barang itu harganya 1 juta. Oke. Nah, saya merasa untung lah dengan manfaat yang akan saya dapatkan. Pas ngelihat di online 400.000. Aduh, untung apa rugi ini? Pasti kerasa rugi ya. Aduh, padahal ya sering juga kita harus browsing dulu harusnya ya. Kemarin tuh kenapa saya gak browsing dulu? Emang gak, beli. Pas nyari 400.000. Ya segitulah harganya memang.
Di sini 1 juta. Waduh, saya bilang. Ya, kan rugi. Karena seharusnya kita bisa dapat manfaat lebih. Seharusnya saya dapat 2 barang itu. Ya kan, dapat 2. 2 lebih 200 bisa buat makan bakso kan. Nah itu dia kita ngerasa rugi. Tapi kalau seumpamanya dengan harga itu kita merasa mendapatkan keuntungan atau ya manfaat yang lebih, kita juga untung. Artinya kita mau bayar segini tapi dengan mendapatkan keuntungan atau manfaat yang segini. Ya, orang beri makanan, ada yang mahal Pak. Kenapa? Ya karena memang dapat manfaatnya. Oh makanan ini memang enak kan gitu. Ada manfaatnya dia. Jadi antara penjual dan pembeli sama-sama dapat keuntungan. Seharusnya begitu. Nah, seringkali kita membeli sesuatu, ya, ini dalam kehidupan dunia kita, akhirat kita ya, atau dalam kehidupan agama kita. Kita membeli sesuatu dengan barang yang membuat kita menyesal. Tadi itu, saya membayar barang itu, ya, dengan harga 1 juta, itu bikin saya menyesal. Kenapa? Karena bisa dapat 2 kali, Pak. Atau udah barang itu saya beli satunya kan bisa beli barang yang lain, ya, bisa buat ini buat itu. Gitu. Nah, kita juga begitu. Kita beli dunia ini dengan kita menjual akhirat. Sekarang mohon maaf ini deket-deket Natalan. Ada sebagian yang mungkin demi pekerjaan di akhirnya pakai simbol-simbol yang harus menggadaikan agama kita. Ya kan? Tidak apa-apa, toleransi ya monggo silahkan. Toleransi itu kan kita memperkenankan, membolehkan, ya, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengekspresikan agama mereka. Tapi kalau kita punya agama sendiri. Ya janganlah masa sholawatan di gereja, kan enggak. Orang gereja juga kalau dia kalau dia memang beneran, kita nggak mau juga, ya kan? Ya, apa yang kita jual? Agama yang kita jual, yang kita gadaikan agama, yang kita dapatkan malah nggak ada. Mungkin nasi bungkus sekarang dapatkan, habis itu aja. Ya kita juga ya di masjid kan nggak mau juga kita. Ya ini kan kita bersebelahan dengan gereja, ibadah masing-masing. Ya jangan gitu, kemudian nanti lagu-lagu gereja di masjid, antum disuruh berzanji di sana. Tidak usah lah kan kayak gitu kan. Udah kita ini sudah sangat bagus kita bersebelahan dengan agama masing-masing, dengan ibadah masing-masing, dengan aktivitas keagamaan masing-masing. Nggak usah nyampur-nyampur begitu. Itu kita sudah menjual agama kita untuk keuntungan yang sedikit, bahkan kadang-kadang nggak ada keuntungannya. Apa keuntungannya? Malah bikin orang bikin kontroversi. Oh demi toleransi. Apa toleransi? Ya kan? Tadi itu ya, kalau orang gereja itu beneran, mereka juga nggak mau ngapain. Kan mereka sudah tercemar dalam tanda petik. Ya, kalau mereka menganggap bosnya agama mereka dengan keadaan seperti itu, kan mereka tercemar. Kalau ada agama lainnya, ibadah agama lain masuk ke situ, ya kan? Sebagaimana kita juga tidak mau tadi ya, kalau ada nyanyian agama lain atau aktivitas ibadah agama lain, ya. Ada doa bersama di masjid, ya kan? Ternyata ada juga yang Hindu, Buddha, biksu dan lain sebagainya, kan? Ada seperti itu, ya sudah. Ya kalau di tempat umum, ya kan, sama di kantor, di mana ya, udah ada kegiatan doa bersama dengan masing-masing, ya monggo aja, itu kan nggak bisa kita hindari ya kadang-kadang ya. Tapi kalau di tempat ibadah masing-masing, ya kita jaga kemurnian akidah kita masing-masing, ya kan? Seperti itu ya. Nah ini contoh lah ya, contoh bagaimana kadang-kadang kita menjual sesuatu yang berharga, karena agama itu yang paling berharga, akhirat berharga karena ini kehidupannya abadi ya, selama-lamanya. Bagaimana mungkin kita menjual sesuatu yang fana, yang sementara, kita menjual sesuatu yang abadi dengan sesuatu yang sementara, ya kan? Oke. Itu yang mungkin bisa kita kaji untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.